Dalam episode ini sepertinya kita ready untuk mengeditnya. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat mudah. Anda jika mengerti step by stepnya untuk membuat view-nya, maka itu sangat bagus. Tapi jika misalnya tidak mengerti, maka Anda bisa mengikuti saya dari sekarang. Buka dulu web.php yang ada pada roots folder ini. Anda biasakan ketik command P di sini biar supaya terbiasa jika ingin mencari file, kira-kira seperti itulah. Ya, itu yang biasa saya lakukan ketika misalnya saya kerja, jadi supaya kerja kita makin cepat ya. Dan coba dulu kita akan buat di sini root get untuk view ke editnya. Maka di sini karena kita sudah mempelajari wildcard, kita bisa buat di sini ID. Kita akan select nanti tasknya by ID yang kita sediakan. Di sini kita bisa buat task controller class dan di sini kita akan buat edit. Alright, sekarang kita sekalian karena untuk yang namanya untuk update-nya kita bisa buat di sini put. Ya, jika Anda tidak tahu put itu apa, itu sama dengan post, tapi put atau patch ini identik dengan update data. Jadi kan kalau REST itu, RESTful API biasanya itu ada yang namanya get, ada yang namanya post, ada juga yang namanya put atau patch biasa untuk update data, ada juga yang namanya delete, yaitu untuk menghapus data. Jadi ketika misalnya Anda menggunakan Laravel, itu juga bisa dilakukan. Oke, kita akan step by step di sini. Yang pastinya task controller di sini untuk metodenya kita akan ganti menjadi update. Alright. Jika sudah, sekarang harusnya ini task controller kita akan tambah satu metode untuk edit. Nah, coba kita pergi dulu ke task controller. Kita akan buat dulu di sini public function untuk edit. Yang pertama kita masukkan di sini itu adalah ID. Karena pun ceritanya yang kita buat tadi di web.php itu adalah ID. Seperti yang saya bilang, jika di sini identifier, harusnya di sana juga identifier Anda buat. Jika ID, maka harusnya ID biar supaya Anda tahu bahwa sebenarnya apa kebutuhan dari wildcard tersebut. Ya, atau binding tersebut. Nah, sekarang kita akan buat di sini ID dan coba dulu kita pergi ke browser dan coba dulu kita buat di sini ID apa ya kita buat ya. 1 misalnya, maka di sini 1. 2 di sini kita buat, maka 2. Tapi biasanya jika misalnya kita buat seperti ini, kita akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Misalnya jika Anda tahu metode blog post itu kan ada yang namanya post. Ketika misalnya kita ingin melihatnya secara spesifik, ini juga yang kita lakukan. Maka sebaiknya jika kita ingin mengeditnya, yang kita lakukan adalah membuat di sini prefix yang namanya edit. Oke, tapi untuk putnya tidak mesti, hanya karena dia nanti jika ada untuk get juga, dia tidak akan bentrok hanya karena di sini put method. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke task controller yang ada di edit method tadi. Di sini kan kita bisa yang namanya select, ya kan, db, ya kan, table, kita buat di sini task where ID sama dengan ID. Kira-kira inilah yang kita butuhkan sebenarnya, ya kan? Tapi coba dulu kita buat di sini task dan kita buat di sini dd task dan kita refresh di browser. Get method is not support for this route, katanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita lihat pada web.php untuk task ID itu sudah menggunakan put yang mana itu sama dengan post. Tapi tidak kenal kalau kita buat hanya post, kita harus memperkenalkannya juga nanti. Namun yang jelas di sini untuk get-nya saja kita sudah menambahi keyword edit di sini. Yang mana harusnya ini kita tambah edit seperti itu. Dan jika kita lihat inilah hasilnya. Oke, tapi sebenarnya itu tak cukup. Anda harus mempelajari di sini satu lagi yang namanya parse. Apa ini parse? Yaitu adalah ketika misalnya Anda menemukan datanya fetch dia, maka parse lah yang kita panggil. Refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, sekarang inilah yang akan kita editkan, kira-kira seperti itu. Tapi jika misalnya kita mengedit yang tidak kita tahu apa itu, maka kan itu sia-sia gitu. Makanya kita tampilkan dulu dia, terus kita fetching dia di view kita. Bagaimana caranya? Kita akan return view di sini ke task edit. Dan di sini kita akan masukkan task equals to task. Kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang kita refresh di browser, harusnya ini akan error, dia akan meminta di sini bahwa view to task edit tidak ditemukan belum. Maka buat dulu. Oke, mari kita buat dulu resources view. Sini ada task, di sini kita akan buat satu file dengan nama edit.blade.php. Kita akan pergi dulu ke index.blade.php, kita copy semuanya dan kita paste tepat edit.blade.php ini. Nah, di sini ada beberapa yang tidak kita butuhkan seperti misalnya ul yang ada di sini. Kita hanya butuh ini sebenarnya dan ini kita ganti menjadi update. Dan di sini karena kita sudah membuat URL-nya tadi task sesuai dengan apa yang ada di sini lah ya, kan kita buat di sini ID, maka harusnya yang diharapkan di sini adalah task ID juga. Nah, sekarang kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Namun seperti yang saya bilang,
Di sini tidak ada yang namanya apa yang mau kita edit, bahkan kita tidak tahu. Maka kita akan menampilkannya tepat di value yang ada di sini. Kita buat sini value sama dengan task list. Refresh, maka harusnya muncul di sini watching TP. Ya kan? Kenapa seperti itu? Ya, karena itu yang kita select. Coba kita pergi ke misalnya 3 misalnya. Ya, 3 kita buat sini, maka harusnya di sini dinner. Kita pergi misalnya ke 4, harusnya di sini, atau ke 5, harusnya di sini by copy. Oke. Tapi kita belum punya yang namanya tombol ya. Coba dulu kita pergi ke index.blade.php. Di sini kita akan buat dulu satu URL yang itu pergi ke task, dan di sini kita akan masukkan task ID. Dan di sini kita akan buat edit buttonnya. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Ada edit di sini. Coba dulu kita kasih dulu style di sini ya. Color red aja lah misalnya. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Edit. Dia error lagi hanya karena kita salah root di sini. Coba dulu /edit kita buat tadi ya. Sini ganti edit, refresh. Sini kita buat edit the last task, maka muncul di sini editnya. Coba kita update. The post method is not support for this root katanya. Supported for this method is put katanya seperti itu. Nah, kenapa dia tahu? Hanya karena jika kita lihat pada web.php, kita letak di sini put. Nah, yang mana jika misalnya kita lihat actionnya di sini, ke edit.php, di sini actionnya sudah benar sebenarnya. Namun dia tidak kenal bahwa sebenarnya ini adalah method post. Yang kita buat tadi di web.php adalah put. Maka untuk memperkenalkannya, kita tidak bisa directly menggantinya di sini karena HTML itu belum support yang namanya put, yang namanya delete itu belum kenal. Maka oleh karena itu jalan satu-satunya kita bisa buat di sini yang namanya method. Kita buat di sini put. Ya, sebenarnya jika kita refresh di browser, coba kita kembali dulu dan kita coba dulu di sini pack source biar supaya Anda melihat apa yang terjadi behind the scenes. Maka harusnya jika Anda lihat di sini ada input hidden untuk method dan itu adalah put. Jika misalnya Anda melihat di sini ada hidden juga tapi itu name-nya token, itu adalah CSRF yang ada di sini. Jika misalnya dua-dua kita komen refresh, maka tidak akan ada lagi kedua dari yang kita lihat tadi, ya. Maka coba dulu kita uncomment, maka harusnya kita melihat di sini ada input hidden untuk method dan juga ada input hidden untuk token di sini. Oke. Jika sekarang harusnya Anda mengerti tentang method ini, harusnya sudah cool lah ya. Intinya ini hanya memperkenalkan bahwa ini adalah put method gitu. Jadi tolonglah ini kalau misalnya dia dilarang, tolonglah kasih pintu gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Nah, coba dulu kita pergi ke task controller yang ada di sini. Untuk method update kita belum ada. Harusnya jika kita refresh sekarang ini kita update, maka katanya di sini update does not exist. Yang mana itu step pertama yang harus kita buat dulu ya. Public function update, dan di sini kita akan masukkan request, dan di sini kita akan masukkan request, dan di sini kita akan masukkan ID. Jika misalnya kita ID-nya di sini, dan sekarang kita refresh di browser, coba kita kembali, kita update, maka di sini ID 12. Karena yang kita update adalah ID 12. Oke, coba dulu kita akan melakukan hal yang sama seperti yang di atas ini, namun agak berbeda nantinya. Anda bisa melihat nanti ya. Coba saya copy dulu dan saya akan paste dulu di sini. Dan ketika misalnya kita sudah buat di sini parse, harusnya tidak perlu lagi hanya karena parse kita lakukan hanya untuk menampilkan spesifik data saja. Coba di sini kita buat update. Dan untuk update-nya kita buat di sini list, dan untuk request-nya kita buat di sini request list sesuai apa yang kita dapat dari form tadi. Sekarang coba kita return redirect yang mau kemana. Di sini kita akan redirect dia ke task. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh di browser, kita kembali dan di sini kita akan update. Maka harusnya di sini sudah update. Ya mungkin tidak jelas. Coba dulu kita edit yang by PHP Storm. Edited misalnya seperti itu. Update. Maka jika Anda di sini sudah ada edited. Kira-kira seperti itulah cara untuk mengupdate data. Namun cara ini sebenarnya ya untuk sekarang fine lah. Tapi ada cara yang lebih mudah sebenarnya dari ini. Kita bisa menggunakan model untuk itu. Tapi nanti step by step seperti yang saya bilang. Alright, jika sudah harusnya sekarang Anda sudah benar-benar mengerti bagaimana cara update data. Bagaimana bagaimana cara memasukkan data. Bagaimana cara fetching data. Which is very cool sebenarnya semua jika misalnya kita clean dulu sedikit kode kita. Banyak sebenarnya yang belum kita pelajari di sini, tapi untuk basic interaksi dengan database Anda sudah paham di sini. Alright, jika sudah saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.